Mereka ini adalah kelompok yang membenci orang kaya. Jadi di video kali ini gue mau cerita ke kalian semua tentang salah satu kasus yang cukup terkenal di Korea Selatan. Betul, Jijeonpa. Belum kita lanjut, kira-kira Jijeonpa ini apa sih? Jadi Jijeonpa ini adalah sebuah nama kelompok atau mungkin bisa dibilang organisasi yang berada di Korea Selatan. Mereka ini adalah kelompok yang membenci orang kaya. Kira-kira apa sih alasannya kelompok ini dinamakan Jijeonpa? Ada yang mengatakan bahwa saat itu ada polisi yang sedang mengintai kelompok Jijeonpa. Pada saat itu mereka melihat bahwa sekelompok anggota Jijeonpa ini sedang berlatih dengan menggunakan ikat kepala bertuliskan Jijeon. Namun pada dasarnya, nama dari kelompok tersebut sebenarnya bukan Jijeonpa, melainkan Maskan. Nama Maskan ini sendiri katanya diambil dari bahasa Yunani yang artinya ambisi. Tapi setelah ditelusuri, ternyata Maskan itu bukanlah ambisi dalam bahasa Yunani. Dalam bahasa Yunani, ambisi itu ternyata adalah philodoxia. Jadi, Gak tahu tuh referensi dari mana dia bilang Maskan itu adalah ambisi dari bahasa Yunani. Jadi tadi itu dikatakan kelompok ini membenci orang kaya. Jadi orang-orang yang memiliki banyak uang, banyak harta, pokoknya yang hidupnya lebih berkecukupan daripada mereka. Pertemuan pertama mereka berada di area penjudian, tepatnya pada April 1993. Saat itu, hubungan mereka hanyalah sebatas Hyung dan Dongseng. Jadi sebatas ya kayak kakak adik biasa lah ya. Jadi ini adalah anggota-anggota dari kelompok Jijeonpa. Di sini ada Kim Gi-hwan, di mana ia berusia 26 tahun dan ia merupakan ketua dari kelompok Jijeonpa. Jadi sekumpulan orang-orang asing ini yang lama-kelamaan menjadi dekat. Akhirnya mereka itu tengah berkumpul di sebuah tempat, di mana tempat ini tuh dijadikan sebuah base camp sementara oleh mereka. Lebih tepatnya mungkin bisa kita bilang sebagai tempat persembunyian sementara. Jadi mereka di sana sedang berkumpul bersama dan tengah membicarakan suatu kasus yang sedang mencuat di berita Korea pada saat itu. Tengah menguak sebuah kasus korupsi dalam proses masuknya perguruan tinggi negeri. Jadi mereka terus membicarakan tentang korupsi ini sampai menarik kesimpulan pada Dunia ini tuh tidak adil. Kita harus menyingkirkan mereka. Kita harus membunuh orang kaya. Setelah kejadian itu, mereka mulai merapatkan hasil diskusi tersebut untuk membunuh orang kaya. Mereka bekerja bersama-sama di sebuah konstruksi bangunan di mana upah dari pekerjaan tersebut akan mereka gunakan untuk membeli senjata dalam aksi mereka dan juga membangun sebuah base camp. Tapi uniknya base camp ini tidak seperti base camp pada umumnya. Jadi bentuknya itu sebuah bangunan base camp. Di dalamnya itu mereka memiliki ruang bawah tanah, di mana ketika kalian akan memasuki ruang bawah tanah tersebut, di sana akan ada sebuah penjara dan juga tempat pembakaran mayat. Perlu kalian ketahui bahwa Jijeonpa ini memiliki 3 prinsip dalam kelompoknya. Pertama, membenci orang kaya. Padahal semua orang yang memiliki banyak harta itu bukan terlahir dari orang kaya. Ketika kamu ternyata bukan terlahir dari orang kaya, tapi kamu terus bekerja keras, mencari uang, akhirnya mendapatkan banyak harta, berarti kan itu hasil dari jerih payahnya ia sendiri. Bukan dia sudah terlahir dari kaya sebelumnya. Yang kedua adalah membunuh orang yang berkhianat. Yang ketiga, jangan pernah mempercayai seorang wanita, bahkan ibumu sendiri. Jadi di tengah proses pembangunan basecamp mereka itu sendiri, mereka ini juga sempat ngobrol nih di antara satu sama lain kayak, Kayaknya sebelum kita melakukan aksi-aksi ini, kita harus latihan dulu deh. jadi mereka melakukan latihan untuk melancarkan aksi-aksi ke depannya. Latihan pertama mereka pada tanggal 18 Juli 1993.
tepatnya pada pukul 11 malam di daerah Chuncheongnam-do. Di sana mereka menculik seorang wanita berusia sekitar 20 tahunan. Kemudian mereka perkosa wanita itu beramai-ramai. Kim Gi-hwan membunuh wanita tersebut. Saat proses pembunuhan tersebut, Kim Gi-hwan mencekik leher wanita tersebut sambil mengatakan dengan lantang kepada anggota Cichonpa, "Beginilah cara Anda membunuh orang." Setelah pembunuhan tersebut, mayat dari perempuan itu akhirnya dikubur di tempat yang tidak jauh dari sana. Jadi sebenarnya itu ada salah satu anggota juga dari Cichonpa yang bernama Song Bong-eun. Dia juga diberi tanggung jawab oleh Cichonpa untuk memegang keuangan kelompok. Ya, bendahara lah ya intinya. Namun pada akhirnya ia malah melarikan diri dan membawa beberapa uang dari kelompok Cichonpa. Akhirnya Ji Chunpa menyari sosok Song Bong-eun tersebut dan ia ditemukan di rumah kerabatnya di daerah Siheungsi. Ji Chunpa mulai membawa pergi Song Bong-eun tersebut, kemudian ia dipukuli secara brutal dan dibunuh oleh anggota Ji Chunpa. Untuk pertama kalinya Ji Chunpa membunuh temannya sendiri dan itu menjadi latihan kedua mereka. Sejauh ini ketika mereka sudah melakukan 2 pembunuhan tersebut, Kim Gi-hwan merasa puas dan semakin kuat untuk melancarkan aksi-aksinya. Namun naasnya ada sesuatu yang terjadi pada Kim Gi-hwan. Jadi pada tanggal 17 Juni 1994, Kim Gi-hwan ditahan oleh kepolisian dengan tuduhan pemerkosaan seorang siswi kelas 1 SMP. Jadi pada akhirnya mereka ini sisanya 5 orang. Biasanya kalau misalnya dalam sebuah kelompok kan ketika mereka kehilangan sebuah kepala atau ketuanya, biasanya kelompok tersebut bakal goncang. Tapi perginya Kim Gi-hwan ke penjara ternyata tidak mempengaruhi sama sekali oleh kelompok Cichonpa. Akhirnya karena kejadian itu mereka mengangkat Kang Dong-eun sebagai wakil ketua dari Cichonpa. Jadi setelah Kang Dong-eun terpilih menjadi wakil dari Cichonpa, ia akhirnya mulai mengunjungi Kim Gi-hwan yang berada di penjara. Kemudian ia diperintahkan oleh Kim Gi-hwan untuk mulai melancarkan aksi-aksi mereka. Pembunuhan yang sebenarnya mulai terjadi pada 8 September 1994. Tepatnya pada jam 3 pagi. Jadi pada saat itu anggota Cichonpa sedang mengendarai truk dan melihat sebuah mobil mewah tengah melintas. Akhirnya mereka menyalip mobil tersebut dan menghimpitnya. Di dalam mobil tersebut terdapat sepasang kekasih, yaitu musisi Lee berumur 36 tahun dan juga pelayan Lee yang berumur 27 tahun. Jadi sebut saja mereka ini adalah pasangan Lee. Dan sesampainya di markas, mereka memperkosa pelayan Lee beramai-ramai. Saat Cichonpa menginterogasi pasangan Lee tersebut, mereka mengatakan bahwa benar mereka ini bukan orang kaya. Cuma pada saat itu kebetulan saja mereka melewati tempat yang dihuni banyaknya orang kaya. Dan pelayan Lee ini hanya seorang pelayan di sebuah kedai kopi yang memang terletak di tempat yang memang berisikan orang kaya. Contohnya kayak kalau sekarang itu di Korea itu Gangnam, daerah Gangnam itu biasanya tempat-tempat elit yang berisikan orang-orang kaya. Sedangkan musisi Lee ini juga kerja manggung di kafe-kafe. Harta yang ia miliki pun bukanlah hal yang seberapa untuk bisa dikatakan dia itu orang kaya. Jadi karena mungkin seperti salah target, mereka tuh sempat kepikiran untuk membunuh kedua orang ini. Pada akhirnya pelayan Lee ini, si perempuan, meminta kepada mereka untuk tidak membunuhnya. Jadi suatu ketika, musisi Lee ini dipaksa oleh anggota Cichonpa untuk minum minuman beralkohol. Saat ia benar-benar sudah mabuk, anggota Cichonpa menaruh kantong plastik di area wajah musisi Lee dan memaksa pelayan Lee untuk membunuhnya. Otomatis ya dia nggak mau dong ngebunuh orang kan.
Tapi karena terpaksa, tangannya diraih oleh anggota Cichunpa dan diarahkan untuk mencekik musisi Lee. Hingga akhirnya ia tewas terbunuh. Pada saat ini, pelayan Lee telah menjadi kaki tangan dari kelompok Cichunpa. Untuk memalsukan kematiannya, mereka merancangkan sebuah skenario untuk meninggalnya musisi Lee. Jadi pada tanggal 10 September, tepat pukul 3 pagi, mereka membawa mayat dari musisi Lee ini untuk ditaruh di area tebing. Jadi mereka membuat skenario bahwasanya musisi Lee ini jatuh berkendara dari tebing. Jadi paginya polisi menemukan jasad dari musisi Lee. Jadi polisi menyimpulkan bahwa musisi Lee ini tewas diakibatkan menyetir dalam kondisi mabuk. Kesimpulan dari polisi ini sebenarnya sangat-sangat disayangkan ya. Ini cukup lalai karena pada bagian tubuh dari musisi Lee ini sebenarnya tidak ada patah tulang, goresan-goresan itu tidak ada. Melainkan hanya menghitam di area wajah. Jadi karena keadaan tubuh itu seharusnya ketika mereka melakukan otopsi, menimbulkan kecurigaan. Apakah mungkin seseorang yang jatuh dari tebing tidak mendapatkan luka sedikit pun di area tubuhnya? Mungkin ini juga karena di tahun 94 pada saat itu alat yang mungkin belum memadai. Tepat 3 hari setelah pembunuhan tersebut, yaitu pada tanggal 13 September, mereka menemukan pasangan suami istri yang kemudian menjadi korban berikutnya. Jadi pasangan suami istri ini pada saat itu hendak pergi ke pemakaman untuk memotong rumput liar dari makam keluarganya. Nah, ini adalah pembisnisnya itu tapi kayak pembisnis yang masih kelas kecil menengah gitu. Belum yang besar kayak pengusaha kaya raya gitu, enggak. Nah, jadi mereka menyandra pasangan suami istri tersebut dan meminta sejumlah uang sebesar 100 juta won. Akhirnya, kesepakatan ketika anggota Cichunpa mendapatkan 100 juta won, mereka akan dibebaskan. Ia menelpon rekannya yang mungkin bisa dikatakan manajer dari bisnis yang ia kelola ini untuk membawa uang sejumlah 100 juta won tersebut. Tapi ketika ia mengumpulkan uang tersebut hanya mendapatkan 80 juta won. Ya akhirnya walaupun dapatnya hanya 80 juta won, mereka tetap melakukan janji temu untuk mengambil uang tersebut. Setelah mengambil uang tersebut, naasnya perjanjian itu tidak dikabulkan. Jadi uangnya didapetin oleh anggota Cichunpa, tapi mereka tidak dibebaskan. Sampai akhirnya anggota Cichunpa menghabisi nyawa Tuan So dan juga Nyonya Park. Tuan So ini dibunuh oleh pelayan Lee menggunakan senapan angin. Tentunya dengan terpaksa karena ia sudah menjadi kaki tangan dari anggota Cichunpa. Sedangkan Nyonya Park sendiri, ia dibunuh oleh anggota Cichunpa. Mengerikannya, tubuh dari Nyonya Park ini dipotong-potong menjadi lauk pauk oleh anggota Cichunpa. Jadi salah satu anggota Cichunpa yang bernama Kim Hyun-hyang mungkin kewarasannya memang sudah gak ada lagi ya kan. Benar-benar sudah gak ada kemanusiaannya. Jadi ia memaksa pelayan Lee untuk memakan hati mentah dari Nyonya Park. Tentu saja pelayan Lee menolak hal tersebut. Dan ternyata Kim Hyun-yang pada akhirnya memakan daging dari Nyonya Park tersebut. Kim Hyun-yang menjadi satu-satunya anggota Cichunpa yang memakan daging manusia. Minimal goreng dulu lah ya. Nah, mayat-mayat tersebut juga pada akhirnya kemudian dibakar oleh anggota Cichunpa. Nah, kalau misalnya kita bakar-bakar gitu kan pasti ada aroma-aroma ya kan. Misalnya kayak, wah ada yang bakar daging nih gitu kan. Nah, mereka akhirnya mengakali untuk menyamarkan aroma
pembakaran mayat tersebut dengan membakar daging untuk barbeque di depan base camp mereka. Jadi ketika orang nanti akan mencium bau daging, yang mereka hirup adalah aroma dari daging barbeque yang mereka santap di depan base camp. Padahal mereka nggak tahu kalau baunya itu tercampur antara bau pembakaran mayat sama pembakaran daging yang bakal mereka makan. Dan benar di sana ada salah satu warga juga yang ikut barbekyuan bersama-sama. Beberapa hari setelah itu, ternyata anggota-anggota Cichonpa ini sedang berlatih melempar dinamit. Namun ada satu kejadian, dinamit yang dilempar ini mengenai kepala dari Kim Hyun Hyang. Dikarenakan hal itu, ia harus pergi ke rumah sakit. Namun, ia ke rumah sakit tidak bersama anggota Cichonpa, melainkan bersama dengan pelayan Lee. Bahkan ketika Kim Hyun Yang ini mau masuk ke ruang perawatan, ia menitipkan handphone dan juga uang sebesar 50.000 won kepada pelayan Lee. Otomatis itu menjadi kesempatan bagi pelayan Lee untuk kabur dari Cichonpa. Akhirnya ia mulai pergi. Pemikirannya pelayan Lee adalah ia harus kabur sejauh mungkin agar tidak bisa dilacak oleh Cichonpa. Jadi saat itu pelayan Lee sedang menaiki taksi. Nah, supirnya ini sangat ramah. Jadi kan ada ya tipe-tipe supir-supir taksi atau supir apapun itu tuh yang nanya-nanya penumpangnya, Mbaknya dari mana, mau kemana, lokasinya begini begitu, yang ramah, super ramah. Jadi pada saat itu karena buru-buru, si supir ini juga bertanya kepada pelayan Lee, kenapa buru-buru banget sih? Ada apa? Ini ada apa? Katanya. Jadi si pelayan Lee bercerita kepada si supir tersebut bahwasanya ia sedang dikejar-kejar oleh seseorang. Namun reaksi Pak supirnya adalah, Oh, emang ada ya di tempat seperti ini? akhirnya dia bilang, Coba kasih tahu saya siapa namanya, siapa tahu saya kenal. jadi karena perkataan yang demikian, pelayan Lee berpikir bahwa apa jangan-jangan supir taksi yang sedang ia naiki ini merupakan salah satu bagian yang kenal dengan anggota Cichonpa. Karena ia semakin ketakutan, akhirnya ia meminta supir taksi itu untuk menepi dan ia keluar dari taksi. Akhirnya ia melarikan diri ke sebuah perkebunan anggur dan ia menemui pemilik dari kebun anggur tersebut dan meminta bantuan untuk meminjamkan mobil sewaan. Setelah mendapat mobil sewaan tersebut, akhirnya dia pergi dan membawa mobil tersebut ke area Daejeon. Kemudian dari Daejeon, ia pergi ke Seoul menggunakan taksi. Jadi naik taksi, naik mobil sewaan, naik taksi lagi. Jadi ada 3 kendaraan yang ia naiki hingga akhirnya ia dibawa ke Seoul. Sesampainya di Seoul, pelayan Lee ini tidak langsung pergi ke kantor polisi, melainkan bersembunyi di sebuah penginapan. Setelah mungkin sekitar 2 jam, ia akhirnya memberanikan diri untuk menelpon salah satu temannya. Jadi ia menelpon salah satu teman dekatnya dan ia menceritakan tentang kejadian yang dia alami. Dan akhirnya teman dekatnya ini mempertemukan ia dengan kepolisian di Socho. Setelah dipertemukan, ia menceritakan tentang kejadian-kejadian yang sudah ia lalui bersama dengan Cichonpa. Tapi kepolisian tidak mempercayai cerita tersebut. Karena kepolisian menganggap itu sebagai kejadian yang tidak masuk akal. Namun satu-satunya orang yang mempercayai cerita dari pelayan Lee ini ialah laki-laki bermarga Go yang merupakan ketua regu kekerasan. Karena kejadian inilah polisi mulai menangkap anggota Cichonpa. Saat penangkapan, polisi juga melakukan penyitaan barang yang dimiliki oleh anggota Cichonpa. Di antaranya ada sebuah list daftar VIP yang berisikan 1.200 nama dari pusat perbelanjaan terdekat. Niat juga ya. Jadi mereka ini benar-benar udah sangat terperinci dan matang untuk mencari targetnya.
Sampai-sampai mereka punya list daftar VIP nama-nama siapa aja tuh. Orang-orang yang langganan tuh. Mereka juga memiliki senapan angin, tongkat listrik, pedang militer yang besar, dan mereka juga mempunyai beberapa pisau yang disamarkan menjadi tokat pendakian. Kira-kira total yang disita oleh kepolisian ialah mencapai 70 barang. Akhirnya pada tanggal 31 Oktober 1994, semua anggota Chi Chonpa termasuk Kim Gi-hwan dijatuhi hukuman mati. Jadi ada satu yang harus kalian ketahui juga. Jadi Kim Gi-hwan ini terlahir dari keluarga yang ekonominya sangat kurang. Jadi ia juga putus sekolah dan harus bekerja untuk memenuhi kehidupannya sehari-hari. Ketika ia masih kecil, Kim Gi-hwan ini merupakan anak yang sangat pintar. Bahkan ketika ia duduk di bangku sekolah menengah, walaupun tidak full sampai lulus, dia itu berada di peringkat 5 dari 148 siswa di sekolah. Sebenarnya sayang banget ya, dia itu pintar, tapi karena dendamnya, rasa traumanya, membuat ia menjadi seorang yang benar-benar kehilangan akal. Sebenarnya daripada menaruh kebencian, iri hati, lebih baik kita menjadikan hal tersebut sebagai motivasi untuk diri ini lebih berkembang ke depannya. Dengan itu, kita bisa membuktikan bahwa kita juga bisa seperti mereka, memiliki harta dengan hasil keringat sendiri. Oke, itu dia cerita kali ini dari Chi Chonpa. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye. Oke, cut!